Assalamualaikum semuanya. Apa kabar hari ini kalian semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Dan pastikan masih punya stok adrenalin untuk dengerin cerita serem dari Ania. Sebelumnya kenalin dulu, aku Nia Ayuni. Aku pemilik channel ini, dan channel ini setiap malam Jumatnya akan memposting VCS, video cerita seram. Dan pastikan kalau kalian suka dengan cerita-cerita seram untuk subscribe channel ini dan siapin adrenalin untuk dengerin cerita seram dari aku. Jangan lupa like jika kamu suka video ini dan juga share ke sosial media kamu supaya teman-teman kamu juga mendengarkan apa yang kamu dengar. Pastikan kamu gak dengerin cerita ini sendirian. Halo semuanya, selamat datang di video cerita seram. VCS perdana kali ini yang akan membawakan cerita adalah aku sendiri, yaitu Nia Ayuni sebagai pemilik channel ini. Kali ini aku akan cerita tentang pengalamanku pertama kali melihat makhluk-makhluk yang hidup di seberang dunia kita, yang juga hidup berdampingan dengan dunia kita. Aku masih ingat pertama kali aku melihat keberadaan makhluk itu karena satu ritual yang pernah aku jalankan. Waktu itu aku masih kelas 2 SMP. Aku ingat banget waktu itu aku baru saja kenaikan kelas. Dan di kenaikan kelas kali ini nilaiku benar-benar turun. Tidak seperti nilai-nilaiku selama aku masih di sekolah dasar. Ya mungkin karena aku juga bertemu dengan banyak orang yang mungkin lebih pandai dari aku dan lebih pintar dari aku. Melihat itu, ibuku, aku biasa manggilnya emak, beliau mengungkapkan kekhawatirannya atas penurunan nilai dan prestasiku. For your information sih, ibuku itu penganut kejawen yang kental, penganut kejawen yang taat, meskipun beliau tetap mengakui agama Islam sebagai agamanya. Aku ingat banget ibuku melatihku untuk melakukan puasa Senin Kamis. Yang membedakan antara aku dan ibuku adalah kepercayaan kami. Ibuku Islam tapi masih menjunjung tinggi dan mengamalkan adat-adat kejawennya, sedangkan aku sendiri sebagai orang Islam yang memang mendapatkan pelajaran agama Islam secara utuh di tempat ngaji dan juga di sekolah. Hari itu ibuku mengatakan bahwa aku harus melaksanakan puasa Senin Kamis. Aku pun mengiyakan karena itu merupakan salah satu sunnah di dalam ajaran agama Islam. Tetapi dalam pelaksanaannya, aku merasa heran karena di dalam Islam sendiri tidak ada puasa di malam hari. Sedangkan ini, ibuku nyuruh aku tuh puasa untuk 1 hari penuh. Jadi dimulai dari hari Minggu jam 5 sore dan aku baru boleh makan kembali atau berbuka puasa pada keesokan harinya di hari Senin juga jam 5 sore. Ini karena patokan waktu bagi orang Jawa atau orang Kejawen, setelah jam 12 siang atau setelah jam 4 sore itu sudah masuk hari berikutnya, sudah dihitung hari berikutnya. Nah, singkat cerita, walaupun aku ragu, aku tetap menjalankan puasa ini. Ibuku bilang ini harus dijalankan satu putaran itu 7 Senin, 7 Kamis, dan itu harus dijalankan 7 kali putaran. Itu artinya ada 49 Senin dan 49 Kamis yang harus aku jalankan.
Pada akhirnya sampai di kelas 2, aku baru bisa menjalankan 3 kali putaran Senin dan 3 kali putaran Kamis, yang artinya aku sudah menjalankan puasa itu 21 Senin dan 21 Kamis. Di puasaku kali ini ada yang berbeda. Di puasaku yang ketiga itu ada yang berbeda, yaitu aku dengar dari teman-temanku, apapun yang aku minta pada saat kalau aku melaksanakan puasa Senin Kamis, maka aku akan mendapatkan apa yang aku inginkan. Dan salah satu temanku yang bernama Lucky nyeletuk dan dia ngomong, coba kalau kamu misalnya kamu kepingin melihat alam lain, kamu pasti akan dikasih, apalagi kamu sudah 3 kali putaran. Aku pun penasaran, meskipun ketika aku udah bilang sama ibu itu nggak boleh, karena itu gerbangnya akan benar-benar terbuka di depan mataku. Ya, mungkin karena penasaran dan iseng, di satu kali aku meniatkan puasa, aku mengucapkan permintaan itu. Itu pun karena aku iseng dan tidak pernah terjadi apa-apa. Sayangnya ketika satu putaran terakhir itu selesai dan sudah diadakan selamatan, aku mengalami suatu hal yang aneh. Di suatu sore aku sedang demam. Tidak demam tinggi, tapi aku sudah dalam masa pemulihan. Aku sedang tidur di ruang tamu. Hari itu hari menjelang maghrib atau ba'da maghrib. Aku sedang tidur sendirian menghadap ke jendela ruang tamu yang mengarah keluar. Di situ ada adikku, sebenarnya keponakanku, laki-laki, dan dia masih kecil. Dia bertanya, "Mbak, nggak apa-apa?" Aku cuman menjawab, "Nggak apa-apa." Tapi setelah itu, apa yang kulihat membuat aku terdiam dan terpaku. Di jendela itu aku melihat sosok seorang laki-laki dengan rambut agak gondrong dan awut-awutan. Dia berpakaian putih. Dia berjalan melewati jendela. Tanpa ekspresi, tanpa menoleh. Aku hanya terkejut karena dia seolah berjalan tanpa melangkahkan kaki. Karena aku terpaku, adikku itu tiba-tiba menoleh dan dia ikutan teriak. Seketika itu juga kami teriak dan lari ke belakang, memanggil mama. Mama hanya bilang, "Jangan bilang-bilang kalau kamu sudah melihat itu." Aku cuman terdiam heran. Kenapa nggak boleh bilang? Kenapa nggak boleh cerita-cerita soal itu? Mama cuman bilang, "Pamali, kalau orang Jawa bilang, orai lo nduk." Cuman itu yang beliau bilang kepadaku. Singkat cerita, aku mulai melupakan kejadian itu. Karena aku pikir mungkin karena efek demam dan juga mungkin karena aku sedang sakit. Tapi ternyata itu tidak pernah berhenti sampai di situ. Kejadian itu berlanjut dan terus berlanjut. Di suatu siang, aku sedang bermain di kamar bersama adikku yang perempuan. Itu jam 12 siang lebih tepatnya. Karena di sini terdengar azan zuhur. Kami berdua bercanda, tertawa. Tapi seketika itu juga aku terdiam, terpaku karena mataku menangkap sesosok laki-laki berkulit hitam dan hanya memakai kain sebagai penutup badannya. Dia berjalan melewati kamarku. Kami berdua terdiam, dan ternyata adikku juga melihatnya. Seketika itu juga kami bangun dari tempat tidur dan mencoba keluar
serta melihat siapa yang barusan lewat. Kami pikir itu orang gila, takutnya seperti itu. Tapi ternyata ketika kami keluar dari kamar, tidak ada siapa-siapa. Yang ada hanya ibu yang sedang duduk di meja makan. Lagi-lagi ibuku cuman bilang, "Gak ilok, jangan bilang-bilang." Aku gak puas dengan jawaban itu, tapi aku juga gak bisa menentang hal itu. Hari-hari pun masih kulanjutkan dengan menjalani hari seperti biasa. Aku masih melaksanakan puasa Senin Kamis. Aku hanya berhenti puasa ketika aku sedang haid. Hingga suatu hari, di bulan Ramadan, aku sudah gak puasa Senin Kamis lagi. Kami menjalankan puasa Ramadan. Kebetulan sekali kakakku mengirimkan kopi untuk bapak. Karena bapakku suka banget sama kopi. Itu kopi hitam. Nah, malam itu aku gak puasa karena aku haid. Dan malam itu juga aku dan bapak nonton pertandingan bola di TV. Singkat cerita, bapak beranjak tidur. Tapi aku gak bisa tidur karena selepas maghrib aku sempat minum secangkir kopi hitam. Akhirnya aku kembali ke kamarku. Di kamar, aku mulai menulis, karena itu hobiku. Aku sudah mulai menulis cerpen dan novel sejak kelas 2 SMP. Bosan menulis, aku pun membuat undangan, mendesain undangan di secarik kertas. Karena sebentar lagi mendekati hari ulang tahunku. Di saat aku tengah mendesain, aku mendengar tangisan suara bayi. Aku mendengar suara tangisan bayi yang agak jauh. Suaranya terdengar dari arah timur. Memang tetanggaku baru saja melahirkan, tapi rumahnya ada sejauh 5 rumah dari rumahku. Aku rasa gak mungkin suaranya terdengar sampai di sini. Aku mulai terdiam dan mendengar, mencari arah suara dengan benar. Lama-lama suara itu berubah menjadi suara seorang perempuan muda yang berteriak, tapi aku gak jelas suaranya dia berteriak apa. Aku masih mencoba untuk tidak menggubris dan tidak menghiraukan hal itu. Aku tetap mendesain undangan seperti biasa. Aku merasa tidak akan ada apa-apa karena lampu sudah kuhidupkan semua dengan terang benderang. Hingga akhirnya suara itu menggangguku. Dan suara itu berubah lagi menjadi suara seorang perempuan yang semakin dekat di telingaku. Dan kalian tahu dia berteriak apa? Dia berteriak panas, panas, panas. Dia berteriak seolah-olah dia itu kepanasan. Seketika itu juga, jantungku seolah berhenti berdetak. Aku bingung dan juga takut. Aku mau buka pintu, tapi aku takut kalau ternyata sosok perempuan itu ada di depan pintu. Tapi aku juga gak berani berada di kamar itu sendirian. Aku terus bimbang. Aku takut kalau ternyata dia berada di kamar bapakku. Dan aku pun memberanikan diri membuka pintu, tidak menoleh ke arah ruang tamu, dan aku pun langsung berlari ke arah kamar ibuku. Aku menyusulnya tidur di tempat tidur. Karena kamar ibuku pintunya tidak bisa ditutup, aku pun menarik selimutnya dan menutupi seluruh tubuhku. Dan aku juga menutup telingaku agar aku tidak mendengar suara itu lagi. Aku terus berucap dalam hati, terus mengucapkan takbir.
serta aku mengucapkan istighfar. Malam itu benar-benar jadi malam yang panjang buat aku. Walaupun pada akhirnya aku tertidur. Sekian dulu video cerita seram kali ini. Pastikan kamu sudah subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi ketika aku upload video cerita seram selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan komen di bawah untuk meninggalkan jejak kalian setelah mendengarkan video ini. Sampai jumpa di video-videonya selanjutnya. Assalamualaikum.